Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surat Hud 23. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم Ya, kemarin ibu-ibu tacan kebagian? Oh, ibu-ibu mangga, raske, bu. Mana roka? Ba'na panjang. Badiyar ra'i.
Tahan gunah nunnya. Nadhunnukum. بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت Tahan gunah mim. من عنده فعميت عليكم أنلزمكم Anulzimu. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Ya, cukup. Tadi ini gimana berhenti di sini? Badia. Bukan roy ya, jangan roy ya. Hamzah sukun dulu. I. Nah, badia i. Tapi bukan hamzah i, bukan i. Rupiah i ya. Rupiah. Badia i. Coba. Badia i. Ya. Ro'i. Kalau hamzah ro'i ya, bukan ro'i. Ya, bagus. Lanjutkan, Bu. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري Ajriya. Nah, itu ajriya. إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. Anaknya sebetul pendek tapi jangan diputus. Ana biqori dia nyambung gitu ya. Wama coba. وما أنا بطارد. Masih ada jedanya. Jangan jeda. Ana bi nyambung. Ana biqori. Biqoridil panjang. Iya, terus. Innahum mulaqu rabbihim walakinnani arakum qauman Tajhalun. wa ya qaumi man yansuruni minallahi in Lewat. Iya. Afala tadzakkarun. Lagi. Satu lagi. Wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamu. Kalau berarti a'lam gitu ya. Wala dari wala. Wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malaku wala aqulu lilladzina Wala aqulu lilladzina tazdari. a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khayran. Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni adalla Idzal. inni idalla minadh dhalimin. Ya, cukup. Qad ja jidadana.
ta'iduna. Kepanjangan, kepanjangan. Minas shodiqin. Istighfar insya'a. Yanfa'ukum. Nushi. Lewat aradtu. An al-soha. Tahan dulu gunanya. Ayyuwiyakum. Rabbukum. Satu lagi. Taroh. Am yaqulu naftarah. Fa'alayya ijrami. Naknya pendek, disambung jangan diputus. Wa ana bari. Maknya panjang. Iya. Kata ana yang ada bulat ingat ya, dibaca wa ana bari, tapi bukan berarti dia berhenti ya, bukan tanda berhenti juga. Menganggap alifnya tidak ada gitu. Jadi dibaca pendek lanjut aja, nyambung. Wa ana bari. Kalau berhenti gimana, Pak? Panjang pendek? Pendek panjang? Lonjong, panjang. Artinya alifnya ditampakkan, dibaca berarti ya. Berarti panjang. Wa ana seandainya berhenti. Lanjutkan, maka ya. U-nya panjang. Wa uhiya. Tabta'is. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Masih? Wa yasna'ul fulk. Bukan suara, bukan pantulan ya, tapi udara. Wa yasna'ul fulk. Wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sahiru min qala yantasharu minna fa Taskhuru minna. qala yantasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun. Satu lagi. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi
zi panjang, yukhzihi. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه Lu-nya pendek. Wa yahillu alaihi. ويحل عليه عذاب مقيم. Iya, cakep. حتى إذا جاء أمرنا Qul nahmil fiha min Ikhfa kullin zawjaini. Illa. Fiha panjang. Kenapa jadi re? Imadah ya. Terus satu lagi. Pendek punya Nuhun ibnahu. Ya bunay. Dimasukkan. Iya, cukup. Tadi apa? Imalah. Ada berapa tempat imalah? Satu untuk riwayat hafaz satu. Ya. Fa'ola. Ya, cakep. Ilm.
صدقت وحملي أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. Ya, jaga. Panjang. Hinnya jangan ditahan. Min ilahin ghairuh. Masih. Ya, jaga. Wa yazidakum. Jaga. La tu'wirun. Tahan dulu. Inni tawakkaltu. Tawakkal. Ma min da-nya kira panjang 6 harokat. Banyak pendek. Dabbatin huwa akhidun
binasiyatiha. Siratim tahamin. Fa'in tawal qauman ghairakum tadurrunahu syai'an. Hafiz, hafiz. Sakit jadi. Amruna najjayna wa najjayna wa najja ghalil. Cekap ayo kene saya. Baik, cukup dulu 58. Ada pertanyaan sampai situ? Boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada pertanyaan satu ini untuk cara membaca antara titik dua kan harus berhenti di salah satu titik. Nah, apabila titik dua itu di antara dua ayat, itu cara membacanya wajibnya apakah di salah satu atau pada saat di akhir ayat saja terus dilanjutkan tanpa berhenti lagi? Ya, tanda titik tiga. Titik tiga ya. Titik tiga ya. Ada dua gitu kan? Ya. Apa namanya Bu? Wakof apa namanya? Ada yang tahu wakof itu? Wakof mu'anaqoh namanya. Wakof mu'anaqoh. Ada titik tiga, dua gia gitu ya. Di surat apa itu? Ini apa ini? Surat Hud ya. Hud 58. Al-Baqarah awal ada ya. Ini seperti ini contohlah. Ini ya. Ya, ini artinya dulu. Tanda mu'anaqah artinya boleh berhenti tapi salah satu itu. Tidak berhenti boleh. Kan boleh kan? Bukan wajib berhenti salah satu bukan. Boleh berhenti salah satu. Boleh. Berhenti di sini jangan. Tidak berhenti di sini, berhenti di sini boleh gitu. Nah, kalau tandanya di akhir ayat bagaimana? Tanda titik tiganya di sini, sama di situ. Kumaha gitu ya. Ya kalau Bapak sudah berhenti di sini, berarti di sini jangan berhenti. Kalau di sini tidak berhenti, sampai sini berhenti gitu. Contoh apa Pak? Satu apa? Bukan. Nggak ada di situ. Bukan. Itu tanda wakaf. Oh ini di syikok. Ya, ini syikok. Nah ini. Tuh. Ini ya. Titik tiganya ada dua berarti ya. Tapi pas di akhir ayat gitu. Ya berarti Bapak ketika berhenti di akhir ayat ini, di sini jangan berhenti lagi.
Tapi kalau di wasal berhenti sini gitu. Boleh. Innahu dhanna an lan yahura bala. Ya. Misalnya. Atau innahu dhanna an lan yahur. Terus pas bala jangan berhenti lagi, karena sudah berhenti gitu ya. Gimana berhenti, majunya gimana? Balanya berapa harokat? 4. Tuh berubah. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Kenapa bala lanya jadi 4 harokat? Bertemu hamzah, ini penyebabnya. Karena alis mana Pak? Alis mana? Ciri. Ini nggak ada alisnya, tapi ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Hamzah. Ini penyebab panjangnya berubah. Iya. Jadi kalau milih berhenti di sini akhir ayat, berarti sininya jangan berhenti lagi dan panjang la-nya jadi 4. Gitu. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Gitu. Kalau pilih berhentinya di yang kedua, berarti ini wasal kan? Innahu dhanna an lan yahura bala. Nah, 2 harokat berhentinya. Iya. Ya. Gitu. Tanda wakaf apa Bu tadi? Mu'anaqah. Mu'anaqah. Kalau mim, wakafnya mim disebut namanya wakaf apa? Wakaf lazim. Lazim artinya wajib. Lazim teh harus. Kalau tandanya jim, apa wakafnya namanya? Jaiz. Jaiz artinya boleh. Kalau kola, al-waqfu aula. Waqaf lebih utama. Waqfu aula. Kalau sholat, waslu aula. Wasol lebih utama kayak gitu. Ya. Wasol lebih utama aula. Itu maksud. Ada lagi? Dari sampai ayat berapa? 57? 58 tadi ya. Baik, di surat Hud ini tadi kita menemukan yang apa? Asing ya. Salah satu bacaan asing itu ini imalah. Imalah. Apa arti imalah? Iya. Memiringkan bacaan antara fathah dan kasroh, antara a dan i. Jadi bunyi e. Antara a dengan i itu namanya imalah. Nanti ada lagi dalam ilmu qiraat secara keseluruhan ya. Bunyi antara fathah dan imalah. Ulangi. Antara fathah dan kasroh, antara a dengan i jadi bunyi imalah e gitu. Nanti ada lagi antara fathah dengan imalah. Namanya taklil. Bunyinya antara a dan e. Tadi antara a dengan i jadi e. Sekarang antara a dengan e bunyinya gitu. Siga e tapi enggak terlalu sih gitu. Gitu. A i nah gitu. Di riwayat hafaz enggak ada. Di riwayat hafaz yang kita baca mah enggak ada, aman gitu, enggak ada bunyi taklil. Tapi nanti ada satu riwayat yang bunyinya banyak taklilnya Bu. Ya dialeknya itu bunyi gitu. Banyaknya Muse, bukan Musa, Muse. Bukan Muse, tapi Muse gitu. Kafirin jadi kafirin jadi gitu ya. Namanya taklil. Tapi alhamdulillah riwayat hafaz mah enggak ada karena berat. Buat lidah kita jadi berat.
Nggak ada. Tapi ini informasi bahwa bunyi itu fathah ya. Bunyi fathah itu ada yang A, ada yang E, ada yang E, ada yang satu lagi. Ulangnya. Ada A, ada E, ada E, ada O. Fathah di empat-empatnya. Ya. Allah itu kan fathah. Bunyinya O tebal. Allah. So, bo itu. Yang A jelas A. E majre. Ya, bunyi E tadi tidak ada di sini. Ya, jadi hati-hati. Imalah hanya satu tempat untuk riwayat hafaz di surat Hud ayat ke-41 di huruf ro-nya saja. Majroha dibaca mursaha, jangan dibaca murseha, jangan. Majreha wa murseha ini mah tetap sa ya. Majreha wa mursaha. Riwayat yang satu qiraat dengan hafaz itu temannya namanya Imam Syu'bah. Tidak banyak perbedaan, tapi imalahnya ada gitu. Baca Yasin jadi Yesin, Yesin maksudnya. Ya, Yesin. Baca Hamim jadi Hemim itu. Alif Lam Ra jadi enggak. Alif Lam Re. Yang baca 2 harokatnya ya, yang 2 harokatnya. Kalau yang 6 harokatnya enggak. Toha jadi Plehe, dua-dua aja Plehe. Apa nyanyi? Yang 2 harokat tuh ya, itu jadi E bunyinya. Hurufnya 5. Ha, ya, to, ha, ro. Nah itu. Ya he. Yang ada hanya apa? Kaf, ha, ya, ain, sod. Nah, kaf, ha, ya, ain, sod gimana bunyinya? Kaf 6, kaf 6, ha dengan ya 2, ain dengan sod 6. Jadi gimana? Iya betul. Kaf he ye ain sod. Bukan sed kan. Tetap sod. Itu yang dekat saja dengan riwayat Imam Hafiz itu ya, 1 guru ke atasnya. Itu ada perbedaan di situ. Imalahnya agak ada. Ya. Kalau bunyi imalah karena dialek. Baik, itu ya. Ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada, sedikit kita tambah ya. Dulu belum selesai kayaknya pembahasan tentang istilah tajwidnya. Ya, belum ya. Kalau huruf ini kan saya pikir ini sudah tidak terlalu asing ya. Hukum nun mati ya. Ada idhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iklab. Ada 4 ya. Sudah hafal semua? Tapi sedikit kita bahas sedikit. Izhar. Apa arti izhar? Jelas. Ini hukum nun mati ya. Nun mati. Hukum izhar artinya jelas. Apa yang jelas? Baca apanya yang jelas? Nunnya, nun sukunnya atau tanwinnya. Tanwin sama dengan nun sukun. Betul? Nun sukun sama dengan tanwin. Tanwin sama dengan nun sukun. Bedanya apa? Nun sukun dengan tanwin sama tidak? Sama. Bedanya di mana? Kalau nun sukun mah hurufnya ada, kalau tanwin nunnya nggak ada, tidak ada di tulisan, tapi ada di bunyi, betul? Ya, itu salah satunya. Nanti ada beberapa lagi. Pokoknya intinya nun sukun dengan tanwin hukumnya sama, karena bunyinya an, in, un. Nah pertama izhar. Apa arti izhar? Jelas. Membaca nunnya sesuai dengan makhrajnya dan sifatnya, tidak boleh ditambah-tambah. Dengung-dengung tidak ada tambahan dengung gitu. Ya. Izhar.
Semua huruf selain nun sukun kalau hukumnya idhar ya masing-masing jelas gitu ya. Nah, kalau nun khusus dia jelas kalau bertemu 6 huruf. Apa saja? Hamzah, ain, ha, ghain, kha. Hamzah, ain, ha, ghain, kha. Hamzah bisa begini, bisa begitu. Sama ya. Hamzahnya yang mana aja. Jadi 6 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hamzah, ain, ha, ghain, kha. 6 huruf ini disebut huruf halqi. Nah, huruf halqi karena keluarnya dari halqi, tenggorokan. Huruf tenggorokan. Ya. Jadi izhar halqi. Halqi artinya tenggorokan karena huruf-huruf ini keluar dari tenggorokan. Ya. Salah satu penyebab kenapa nun ini dibacanya jelas kalau bertemu huruf halqi karena makhraj nun dengan halqi jauh. Nun di mana makhrajnya, Pak? Lidahnya bagaimana? Bagian mana? Ujung. Nempelnya kemana? Ya, langit-langit dekat kusi itu ya. An situ. Dengan tenggorokan jauh kan? Makanya itu nunnya harus jelas. An, in, un gitu. Ya. Izhar. Tuh 6 huruf izhar. Sudah gampang ini. Nah, yang huruf izhar tidak boleh ada bunyi gunah tambahan. Nun itu karakter aslinya sudah punya sifat gunah. Ya. Nun sudah punya sifat gunah. Mau dia berharokat, mau dia bertasdid, mau dia sukun, karakternya sudah punya sifat gunah, dengung. Artinya dia masuk ke rongga hidung. Nah, kalau nunnya rongga hidung kita tutup, pasti baca nun tidak sempurna. Mau berharokat, mau sukun, mau bertasdid, nggak akan sempurna membaca huruf nun. Kalau kita rongga hidungnya tertutup. Ya Bu ya. Sok aja. Ad, id, ud, ya, da, di, do. Nah, itu nggak bisa sempurna. Karena dia memang ke atas. Sudah punya karakter asli. Tapi ketika nunnya bertasdid, dia ada gunah tambahan gitu bunyinya. Sementara yang izhar tidak boleh ada tambahan bunyi. Ya, tuh tidak ditahan lama. Tidak juga terhenti, tidak juga mantul. Ya. Coba baca. Wa man ahyaha bisa wa man tidak juga wa man nah itu seperti sakta gitu ya, ada jedanya. Wa man ahyaha, jangan wa man ahyaha, coba wa man ahyaha azaban alima. Nah, kalau Bapak melihatnya di Mushaf Madinah, akan terlihat izhar itu nampak sukunnya, nunnya. Ya, itu menandakan hukumnya izhar. Huruf apa saja? Ya, huruf apa saja kalau ada huruf di atas sukunnya jelas, ada sukunnya nampak, berarti hukumnya jelas izhar. Kalau tanwin bagaimana? Tanwin garisnya sejajar, itu menunjukkan izhar. Di Madinah, kalau Mushaf Indonesia mah sama semua tanwinnya ya. Terus sukunya juga sama, nun sukun sama, mau yang hukumnya apapun gitu. Nah, kalau Mushaf Madinah, Bapak tidak hafal huruf izhar apa, tapi ketahuan dari mana? Dari penulisan nun sukun atau tanwinnya. Kalau nunnya ada sukunnya, berarti hukumnya izhar. Kalau tanwinnya sejajar begini, berarti izhar. Ya, sejajar di atas maupun di bawah sama. Tuh ini. Kalau yang domah bagaimana? Domahnya begini. Tuh. 69. 69 lah anggap ya, 69. Ini izhar. Karena nanti ada yang 99 nulisnya, bukan 69. Bukan izhar kalau 99. Kalau Mushaf Indonesia semuanya begini. Dan nunnya semuanya sukun, ada sukunnya. Mau yang hukumnya ikhfa juga gitu. Ya. An'amallahu. Yuk. An'amallahu
Sami'un alim. Dan seterusnya. Hurufnya ada 6 ya. Semuanya ada 6 sampai ghain kha. Ya, hati-hati kesalahan umum membaca izhar itu suka terpantul, tidak sengaja atau tekaraos ya. An'amta itu. Bagaimana caranya supaya tidak terpantul? Tahan lidahnya supaya lidahnya jangan cepat turun. Ya, an'amta gitu ya. Nempel dulu aja, an'amta gitu. Itu cara supaya tidak terpantul huruf nun. Min ghislin, coba min ghislin, nempel min ghislin. Azizun ghafur, azizun ghafur. Nah itu ya, sudah. Izhar artinya kapan nun dibaca jelas? Apabila bertemu huruf halqi, huruf tenggorokan. Apa saja hurufnya? Aha, aha, gokho. Apa? Aha, aha, gokho. Lagi. Aha, aha, gokho. Hamzah, ain, ha, ghain, kho. Ya, aha, aha, gokho. Bukan aha, aha, oho. Bukan. Kalau mau dibikin kalimat bisa. Abdi, gitu ya. Hareudang, asa, hanaang, khoyong, goyobod. Abdi hareudang, asa, hanaang, khoyong, goyobod. Nah, 6 huruf. Aha, aha, gokho. Aha, aha, gokho. Sudah. Huruf izhar. Satu lagi sekarang kita kenalan dengan idgham. Idgham. Idgham dulu. Apa idgham? Idgham itu memasukkan, ya. Memasukkan huruf ke huruf yang ada di depannya sehingga seperti huruf bertasydid. Gitu. Itu namanya idgham. Ya, idgham, memasukkan huruf ke huruf yang ada di depannya seperti satu huruf yang bertasydid. Itu idgham. Kapan nun atau tanwin diidghamkan, dimasukkan? Apabila bertemu 6 huruf juga. Hurufnya ya, nun, mim, wawu, lam, ro, ada 6. Idgham, ini idgham ya, secara umum idgham, belum ke bigunahnya. Idgham. Nun mati tanwin dimasukkan kalau bertemu 6 huruf. Apa saja? Yana mau lari. Yana mau lari. Mau Yana mau Yani? Mau Yani boleh. Yani mau lari. Ibu-ibu Yani, mangga, bapak-bapak Yana. Yana, Yani mau lari, itu huruf idgham. Nun mati ketemu 6 huruf itu, nunnya dimasukkan ke huruf depannya seperti bertasydid. Contoh ketemu ya. Man, ada ya. Tuh, nunnya masukkan ke huruf depan ke ya-nya, jadi seperti ya bertasydid. Asal nama ya itu tidak bertasydid. Dia bertasydid karena ada nun gitu. Ada nun atau tanwin. Nah, idgham terbagi menjadi 2. Ada idgham bi gunnah. Artinya apa bi gunnah? Bi artinya dengan, gunnah artinya dengung. Masukkan dengan dengung. Gitu. Dengung itu artinya ada bunyi tambahan. Ya, 2 harokat. Lebih lama berarti nahannya di sini mah. Idgham bi gunnah. Satu lagi idgham bi la, mana? Bila gunnah. Kalau la artinya apa? Tidak. Masukkan tidak dengan dengung gitu.
Bila gunna, masukkan tapi tidak dengan dengung. Kalau ketemu lam sama ro yang lari tadi, lari nggak mau ditahan ya lari. Ya gitu. Yana mau lari. Sekarang kita ke biguna dulu. Dari mana? Ini ya. Lihat cirinya Pak. Mushaf Indonesia mah pasti nunnya ada sukunnya, ya-nya ada tasdidnya. Sementara lihat di Mushaf Madinah mah nunnya nggak ada sukunnya. Kelihatan? Kalau ada nun tidak ada sukunnya berarti bukan idhar gitu. Ya. Selain idhar maksudnya. Kalau ada nun tidak ada sukunnya berarti tidak idhar, jangan jelas. Berarti antara masuk atau samar-samar. Kalau ketemunya ya, tuh ya juga tidak ada tasdidnya. Ya. Jangan karena tidak ada tasdid bapak-bapak bacanya jadi man yaqulu, jangan. Harus hafal berarti ya-nya termasuk yang ditasdidkan. May yaqulu, ya. Masuk tahan. May yaqul. Coba. May yaqul khairan yarah. Baik, perbedaan penulisan yang kedua. Yang pertama tadi nunnya tanpa sukun, kedua tanwinnya bagaimana Pak lihat? Nggak sejajar begitu. Kalau sejajar tadi menunjukkan izhar, kalau tidak sejajar menunjukkan bukan izhar, selain izhar. Tuh, beda ya? Nggak sejajar? Bandingkan sama yang tadi coba. Nih, tuh. Ini sejajar, berarti izhar. Kalau tidak sejajar berarti bukan idhar. Bisa idgham, bisa ikhfa. Tuh. Itu tandanya di situ. Jadi tidak hafal huruf pun lihat tandanya bisa langsung ketahuan. Ya. Tuh, untuk huruf ya tidak dikasih tasdid. Tapi untuk nun dikasih tasdid. Min ni'mah, coba. Min ni'mah yauma idzin na'imah yauma idzin na'imah. Ya, nun sama mim dikasih tasdid. Yang tidak dikasih tadi yang wawunya. Nah, sama dengan ya tadi wawu. Tuh. Tidak dikasih tasdid ya, tapi harus ditasdidkan untuk mushaf Indah. Mushaf Indonesia mah selalu ada. Min waraihim, yuk. Min waraihim. Ingat ini idghamnya bi gun. Nah, masuk dengan deng. Artinya harus ditahan lebih lama kalau dengung, ya. Min waraihim, ulang. Min waraihim hamiman wa ghassaqa. Hamiman wa ghassaqa. Ya. Ya, cirinya itu. Ya, tanwinnya miring, berarti bukan izhar. Yani mau. Yana mau. Tapi ada catatan buat yang idgham biguna. Pak, Bu, perhatikan. Ada catatan. Ini kata bunyan. Nun mati ketemu apa? Ya. Hukumnya apa? Hukum asalnya yang tadi apa? Idgham kan? Ketemunya ya kan? Tapi di sini bacanya wajib jelas. Wajib izhar. Mushaf Minah pun nulis tandanya ada nunnya, ada sukunnya Mas itu. Kelihatan? Ya, bunyan ada sukunnya di situ. Kata dunia juga, dunia ketemu ya, harusnya idgham tapi harus dibacanya jelas. Ya, biasanya idgham tapi di sini ternyata tidak boleh idgham, harus izhar. Dunia. Ada 4 kata apa saja? Ya, sinwanun, kinwanun, bunyanun, ulang ya, bunyanun, ad-dunya, sinwanun, kinwanun. Ketemu ya sama ketemu waw. Meskipun ketemu ya sama waw tidak boleh diidghamkan tapi wajib izhar. 4 kata saja di Al-Quran.
Sinwanun, kinwanun, bunyan, ad-dunya. Pertanyaannya, kenapa wajib idhar? Karena pertemuan nun dengan ya atau wawunya dalam satu kata. Dalam satu kata ini. Ya, bedakan sama yang sebelumnya. Tuh, ini mah kan beda kata. Tanwin ketemu wawu beda kata. Nun ketemu wawu beda kata. Min dengan waro itu beda kata. Ya, hukum idgham terjadi dalam dalam dua kata. Sementara kalau terjadinya dalam dua kata tidak boleh idgham, wajib idhar. Disebutlah idhar apa? Mutlak, namanya idhar mutlak. Idhar mutlak. Nah, sampai situ dulu. Ulangi, apa arti idhar? Apa yang dibaca jelas? Nun sukun atau tanwinnya. Kapan nun sukun dibaca jelas? Ketika bertemu huruf idhar atau huruf halqi. Apa saja hurufnya? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya. Idgham, apa arti idgham? Masuk atau lebur? Masukkan. Kapan nun itu dilebur, dimasukkan? Kalau bertemu 6 huruf apa saja? Yana, mau, lari. Ya. Idgham terbagi dua. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Huruf idgham bi gunnah apa saja? Yana, mau. Yana, mau. Bila gunnah, lari. Nanti yang larinya kita simpan. Insya Allah nanti kita jelaskannya akan datang. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Pas. Pak Haji kemana? Pak Haji. Kenapa? Kalau idhar syafawi itu membaca huruf mim sukun, bukan nun sukun. Idhar jelas. Kalau nyebutnya izhar berarti jelas. Nanti kita bahas di pembahasan mim. Ini baru nun ya. Ya, ada. Ini judulnya di nun mati. Ini judulnya hukum di nun sukun atau tanwin. Nanti ada hukum yang lain. Idhar tuh ada di huruf yang lainnya. Idgham juga ada di huruf yang lainnya. Ini judulnya nun sukun atau tanwin. Karena secara umum hukumnya ada di situ. Yang lain mah izhar gitu ya. Kebanyakan. Misalnya kita bahas tadi hukum yang selain nun. Cukup. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan meskipun lihat nukia mah kan lihat nggak apa-apa. Nah, sedikit-sedikit aja. Nempel-nempelnya mudah-mudahan ayalah ya. Sering ulang-ulang insyaallah nempel. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.